Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bukan. Apalagi dari bawah ke atas, pindah dari bawah ke atas. Baik, dalam bahasa Arab duduk itu sekarang sering disebut dengan jalasa, yajlisu, ijlis. Tapi sesungguhnya nanti ada dua kosakata bahkan dalam Al-Quran. Bukan hanya jalasa, ada qa'ada. Qa'ada yaq'udu qu'udan, tempatnya disebut dengan maq'ad. Kita mesti bedakan, ada kitab namanya, kalau Anda ke perpustakaan cari buku namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karya seorang alim Abu Hilal Al-Askari. Di situ nanti ada kitab tentang kata-kata yang serupa tapi diksinya berbeda, penekanannya tidak sama. Duduk dalam bahasa Arab ada dua. Kalau saya ingin berpindah posisi dari duduk yang tinggi di kursi, saya turun rendah misalnya ke karpet, maka orang Arab menyebutnya dengan kata qa'ada, bukan jalasa. Tafaddal u'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Karena itu dalam Al-Quran orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia dipersilahkan duduk. Zikir tak mampu berdiri, silahkan duduk. Perpindahan dari berdiri yang tinggi ke rendah disebut dengan qu'ud. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Qiyam berdiri, tak mampu berdiri, silahkan duduk. Tapi kalau Anda ingin pindah dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi, maka berubah kalimatnya dari qa'ada jadi jalasa. Saya ingin perkenankan Pak Rektor pindah ke kursi sini lebih tinggi posisinya. Ya Sayyidi Rais al-Jami' tafaddal ijlis. Pindah posisi lebih tinggi. Tempat yang tadi qa'ada disebut maq'ad. Karena itu orang yang pensiun itu disebut dengan taqa'ud. Karena seakan-akan kemampuannya yang optimal di awal itu kemudian mulai menurun sehingga tidak bisa optimal dalam menyampaikan apa yang bisa ia kerahkan dari tenaganya. Maka tempatnya disebut dengan maq'ad. Tempat duduk dari tinggi turun ke rendah. Tapi kalau Anda mau pindah dari rendah ke tinggi, maka tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Dalam Al-Quran, tempat-tempat menuntut ilmu tidak pernah disebut dengan maqa'id, tapi selalu disebut dengan majalis. Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bukan maqa'id. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan dengan huruf nida ya. Ya, huruf panggil disebut 360 kali dalam Al-Quran. Dalam ilmu nahwu ada 14 jenis huruf nida. Ada a, ada aya, ada wa. Tapi di Quran cuma satu, ya saja. 360 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menunjuk pada yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, kalian yang merasa punya iman. Bahkan kalau mau diteruskan setelah ya pakai ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menunjuk pada taukid, haknya menunjuk pada tanbih. Setelah itu ada alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu ala al-'ammiyah. Huruf sambung disebutkan menunjuk pada subjek atau bahkan objek tanpa batas, semua tanpa kecuali. Seakan Allah ingin katakan kalau diartikan dengan ilmu nahwu dan balaghahnya. Hei, saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, saya peringatkan ya, bagi kalian yang masih merasa punya iman tanpa kecuali, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, lelaki, perempuankah, apakah kalian jaraknya merasa jauh denganku, menengah ataupun dekat denganku, maka hukumnya aku akan samakan. Selama masih punya iman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika Anda diinformasikan, di-share, diberitakan, ayo hidupkan majlis-majlis. Luaskan, share, sampaikan infonya. Di Unisba ada majalis, ada beberapa fakultas-fakultas mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi kenapa disebut dengan majalis? Karena setiap tempat pengetahuan Islami selalu visinya akan harus mengangkat pembelajarnya ke tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau ada orang datang ke majelis ilmu, mesti ada beda antara datang dengan pulang. Mesti ada yang terangkat dalam dirinya, pindah posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Apa yang diangkat? Cirinya cuma dua.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladzina utul ilma darajat. Mesti ada beda orang yang belajar di kampus-kampus Islami. Mesti ada beda orang belajar di majlis-majlis pengetahuan Islam. Kata Allah, ciri yang meningkat adalah dua. Kalau Anda belajar di Unisba yang melekatkan kalimat Islam pada kalimat universitasnya, tidak muncul dua hal ini, maka ada yang salah dengan cara belajar Anda. Ada yang keliru. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan angkat orang-orang yang belajar di tempat majlis tadi. Pertama, keimanannya, yang membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelajar muslim itu mesti beda dengan pelajar-pelajar yang lain. Anda belajar di kampus Islam, sekolahnya diajarkan nilai-nilai Islam. Kalau lulus dari sini, iman Anda semakin turun, ada yang salah dengan cara belajar Anda. Mesti ada perbedaan. Walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, terangkat nilai-nilai pengetahuannya. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang belajar di sini, bahwa Allah telah meringankan kaki Anda untuk datang di sini untuk menaikkan derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah pilihkan kampus terbaik bagi Anda untuk mengangkat iman dan nilai-nilai pengetahuan, di situ Anda belum serius untuk mewujudkannya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti mengangkat derajat kita semua. Karena itu saya kira tepat sekali kalau motonya Unisba kemudian menghadirkan 3M. M yang paling utama ada mujahid, kedua adalah mujtahid, dan yang ketiga adalah mujaddid. Tiga hal ini saya tampilkan dengan penuh kebanggaan dengan jas yang saya kenakan dan dasi yang saya kenakan pada saat ini. Kalau bukan moto ini, saya akan datang pakai batik, Pak. Tapi karena saya cinta dengan kampus ini, dan saya baca motonya sebelum saya berangkat, saya putuskan yang layak sesuai dengan tiga moto ini. 3M, mujahid, mujaddid, dan mujtahid adalah mengenakan peci, terusan pakai jas, pakai dasi, dan mohon maaf kalau sedikit lebih baik daripada rektor pada saat ini. Baik. Kita langsung saja ya. Ini baru muqaddim. Waktu itu di bumi cuma ada 2 orang ini, ya, belum ada yang lainnya. Ya. Tapi ketika saya tahu, saya kelihatan dalam bahasa Arab tahu disebut dengan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah. Kalau banyak yang diketahui disebut dengan Arafat. Dari sekian riwayat yang menyebutkan ada di antara makna Arafat, selain pemahaman tentang manasik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang menyebutkan disitulah keduanya saling mengetahui satu dengan yang lainnya, sekaligus mengetahui kesalahannya sehingga turun dari surga ke bumi. Maka naiklah kemudian keduanya untuk memperdekatkan diri ke atas bukit. Lalu tumpahlah sifat kasih sayang yang dalam karena sekian lama terpisahkan. Sifat kasih sayang yang dalam disebut dengan rahmah, bukit disebut dengan jabal. Maka keduanya kemudian disandingkan disebut dengan jabal rahmah. Dibuatlah sekarang satu tugu untuk mengenang sifat-sifat keduanya pada saat itu. Itulah yang disebut dengan Arafat. Bertemu keduanya, kemudian mulai bersatu. Lahirlah keturunan. Muncul keterangan di Quran surah keempat ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Antum laki-laki, perempuan menyebar semua, menyebar. Ada yang beda tempat, beda daerah, beda region. Dalam bahasa Arab penyebaran yang berkomunitas disebut dengan syu'abun. Jamaknya disebut dengan syu'ubun. Ketika kemudian berkomunitas di situ membentuk sebuah karakteristik tersendiri, sehingga seakan-akan memunculkan perbedaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Ada keragaman di dalamnya, ada perbedaan dalam karakteristiknya. Maka muncullah istilah disebut dengan suku. Bahasa Arabnya disebut dengan qabilah, jamaknya disebut dengan qabail. Maka Anda yang menyebar itu boleh jadi beda sukunya. Di Sunda beda bahkan ukuran sukunya. Ada 41, ada 40, ada 38, ada 39. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku di Kalimantan, banyak beragam. Qabilahnya macam-macam, syu'ubnya beda-beda. Semua itu kemudian menyebar, turunlah ayat mengatakan, Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, ingat nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas, itu menunjuk semua komunitas manusia dengan sifat sosialnya tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia, tanpa kecuali. Saya ingin katakan pada kalian, kami telah ciptakan kalian cuma dengan 2 jenis kelamin, 2 bentuk. Dzakar au untha. Kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Di manusia itu cuma 2. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tolong dicek Pak ya.
semua mahasiswa Unisba dan sivitas akademikanya dicek satu-satu. Harus jelas. Kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Nama Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Tidak ada. Semua makhluk, kalau sifatnya makhluk, pasti sifatnya akan berpasangan. Fitrahnya di Quran surah ke-51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Hei kalian semua, dari semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Hanya Allah yang tidak punya pasangan, makhluk punya pasangan. Jangankan manusia, hewan berpasangan. Ada jantan, ada betina. Tumbuhan berpasangan, ada putik, ada benang sari. Siang punya pasangan malam, hitam punya pasangan putih. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Dan uniknya, Allah berikan insting pada tiap pasangan untuk mengenal pasangannya masing-masing. Manusia yang punya akal, laki-laki kenal perempuan, perempuan demikian. Hewan bahkan yang tidak punya akal, jantan kenal betinanya. Silahkan cek. Karena dia nggak punya akal, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitaran. Datang syahwatnya, yang dia nggak akan peduli dengan suara adzan. Anda ikat saat Idul Adha, kambing misalnya, depan masjid. Diikat suara adzan berkumandang, datang syahwat, jantan pasti akan mendatangi betina. Akal tidak punya, dia lakukan dimanapun. Tapi yang hebat, jantan masih kenal dengan betinanya. Saya belum pernah dengar Pak sampai saat ini, ada kambing homo. Kambing. Pak berapa yang ini? Murah, yang ini cuma 100.000. Kok murah Pak? Homo. Silahkan Anda cek. Sapi lesbi pernah Anda dengar? Tidak ada. Anda bisa menertawakan kambing. Kenapa Anda tidak tertawakan manusia yang kemudian tidak kenal jati dirinya? Maka dari itu kita doakan, kalau ada orang-orang yang berada di tengah-tengah antara dua sifat ini, kita doakan dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Mudah-mudahan dia mau kembali menerima kepada fitrah kemuliaannya. Diingat, kalau bukan laki-laki apa? Baik, yang laki-laki angkat tangan. Masya Allah. Yang perempuan? Yang enggak laki-laki enggak perempuan. Alhamdulillah, kita kembalikan. Waja'nakum syu'uban wa qabaila. Ambil poinnya. Kami ciptakan lelaki perempuan itu menyebar. Tempatnya beda-beda. Anda yang kuliah di Unisba jangan dikira berasal dari satu kota yang sama. Bisa beda. Tadi saya tanya Pak Rektor, bahkan ada yang datang dari Thailand Selatan. Ada yang mungkin dari Papua, ada yang mungkin dari Sumatera, ada yang mungkin dari Sulawesi, Syu'ub, Medan mungkin datang. Tapi sukunya bisa beda. Ada Siregar, ada Nasution, marganya lain. Bisa lain. Qabail. Apa yang kemudian dikumpulkan itu semua? Bukan sekedar lita'arafu, ta'aruf, untuk saling mengenal, bukan sekedar nilai-nilai itu yang diterapkan. Turunan dari mengenal adalah ukhuwah. Kita akan turunkan beberapa ayatnya, maka kemudian turunlah istilah semua manusia yang berkumpul. Dasar untuk merekatkan hubungan di antara mereka pada mulanya adalah ta'aruf, sifat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Maka muncul istilah kemudian di hadapan kita semua, tak kenal maka bukan tak sayang Mbak, ta'aruf. Kenal itu tidak selalu harus sayang. Awas hati-hati, Anda kenal dengan istri tetangga Anda, kan tidak harus menyayanginya. Fokus. Kita sekarang masuk kepada kata ini. Manusianya sudah muncul, karena bagaimana mau ukhuwah kalau tidak ada, mohon maaf, subjek untuk mempraktekkan ukhuwah itu. Siapa yang berukhuwah? Semua anak cucu Adam, dikenal dengan Bani Adam. Siapa ini? Manusia, An-Nas. Siapa ini semua? Dzakar wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, sampai di sini dipahami? Baik. Kalau sudah paham ini, sudah kenal satu dengan yang lainnya, boleh jadi di antara perkenalan ini, dalam nilai-nilai kehidupan yang dipraktikkan, boleh jadi tidak semua perkenalan bisa menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dalam kehidupan. Karena itulah kita akan turunkan sesuai dengan tema yang telah disebutkan, bagaimana hubungan antar manusia ini bisa dipererat satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari anak cucu Adam sesuai dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Kita ambil satu surah saja untuk kesempatan kali ini dan turunan-turunannya, surah 103. Saya mulai analisis dari belakang, tidak dari awal kalimatnya, dan mohon maaf, ini adalah inti bahasan kita. Di sini kita baru akan mulai. Quran surah 103. Tema tadi yang disampaikan
di tengah perubahan zaman. Apa artinya zaman? Boleh angkat tangan? Masa. Ada lagi yang lain? Waktu. Ada lagi yang lain? Tahan sebentar. Dalam bahasa Arab, zaman ini bahasa Arab. Ada isim makan, isim zaman. Zaman disebut dengan waktu. Tapi ingat baik-baik, waktu dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki 3 penamaan. 1 zaman. Kedua, waktu. Waktu itu dari bahasa Arab. Ketiga, asrun. Asrun. Ain, sad, ra. Asrun. Kalau Anda sebutkan zaman, maka ini gambaran umumnya waktu yang sebetulnya tidak berubah. Waktunya nggak berubah. Silahkan cek. Setiap hari dari sejak zaman penciptaan manusia turun ke bumi, waktu itu begitu-gitu aja. Silahkan, dalam sehari 24 jam. Setelah kemudian selesai malam, muncul siang. Selesai siang, muncul malam. Gak ada yang berubah. Silahkan cek jam. Anda lihat jam, gak ada perubahan. Bergerak, tek, 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 sampai dengan selesai. Maka semua turunan-turunan ini yang tidak mengandung perubahan, hanya menunjuk pada waktu umumnya saja, itu yang disebut dengan zamanun dalam bahasa Arab. Makanya dia masuk kategori isim, bukan fi'il. Ismuz zaman. Awas, hati-hati, bukan fi'il zaman. Dan isim dalam bahasa Arab la yataghayyar. Tidak pernah dia mengalami perubahan. Contoh, maaf ya, makan itu kata kerja. Pekerjaan bentuknya. Ayam itu bendanya. Saya mau tanya pada Anda, ayam sekarang dengan ayam besok sama nggak? Sama aja, nggak ada yang berubah. Ayam ya ayam. Nggak ada hari ini ayam, besok jadi kambing. Ayam tetap ayam, setiap isim nggak akan berubah. Nih meja, hari ini meja. Pekan depan jadi apa? Jadi meja. Kemarin apa? Meja. Setiap benda tidak akan pernah mengalami perubahan dalam keadaannya, kecuali dalam perkembangannya. Saat dia berkembang maka menjadi pergerakan. Dalam pergerakan disebut dengan verb. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Pekerjaannya yang berubah, bukan zamannya. Nah, kalau Anda ingin menunjukkan perubahan dalam waktunya, bukan pada waktu yang umumnya, tapi perbuatan kita yang merubah seakan-akan di setiap waktu beda suasananya. Lihat sini. Ini agak sedikit rumit tapi saya sederhanakan. Waktunya 24 jam tidak berubah. Dari awal Nabi Adam sampai ke Adam Smith, sampai ke Adam Jordan, sampai dengan sekarang. Waktu nggak berubah, sehari 24 jam, sepekan 7 hari, 1 bulan sekian hari, nggak berubah sama sekali. Tapi kenapa serasa berbeda? Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu tidak ada sepeda, sekarang ada sepeda. Dulu tidak kenal jas, sekarang pakai jas. Apa yang merubah itu semua? Perilaku manusianya. Sehingga seakan-akan setiap zaman itu rasanya berbeda. Zaman sekarang beda dengan 5 tahun sebelumnya, beda dengan 10 tahun sebelumnya. Maka kalau Anda ingin berbicara perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia, bahasa Arabnya itu bukan zaman, namanya asrun. Ain, sad, dan ra. Di tengah-tengah perubahan zaman. Apa yang merubah zaman sehingga zaman terasa berbeda satu dengan yang lainnya? Itulah dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap titian waktu yang kita lalui itu yang disebut dengan asar. Sekarang asar, besok asar, bulan depan asar. Setiap kita beraktivitas sesuai dengan waktu itu, maka penamaan waktunya disebut dengan asrun. Kita selesaikan dulu bagian ujung ini, nanti kita kembalikan kepada ukhuwah. Sekarang lihat baik-baik. Fokus. Buka Quran surah ke-103. Kita keluarkan ayat ini dalam Al-Quran. Wal as. Wawunya qasam. Sumpah. Kata Allah, wal as. Saya bersumpah. Bukan sekedar masa. Demi waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas dalam keseharian. Saya ulang, saya bersumpah kata Allah demi waktu yang saya berikan pada manusia untuk mengisinya dengan rangkaian aktivitas dalam kehidupannya. Ini saya kasih kata Allah, sehari 24 jam. Dan Anda bisa pergunakan modal waktu itu untuk beraktivitas, silahkan. Ada yang makan, minum, bekerja, belajar, tidur, macam-macam. Anda silahkan gunakan. Kalimat Qurannya begitu detail sekali diksinya, mengatakan asrun. Dan hebatnya
ketika Allah menunjukkan kata asrun itu, yang dipilih kata manusianya bukan nas, bukan ins, bukan bashar, bukan bani Adam, tapi insan. Tidak pernah disebutkan kalimat insan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitas yang dikerjakan selama hidupnya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran menemukan kalimat insan, itu yang ditunjuk bukan manusianya saja, tapi yang ditunjuk aktivitas Anda sampai dengan saat ini apa saja yang dikerjakan. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Anda bangun tidur sampai tidur lagi, mengerjakan aktivitas sebagai seorang manusia, maka nama yang melekat di dalamnya adalah insan. Walas, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insan, sungguh semua manusia itu tanpa kecuali. Perhatikan baik-baik. Di situ ada al. Innal insana. Al. Dalam bahasa Arab umumnya punya dua fungsi utama. Satu disebut dengan ma'rifah, dua disebut dengan istighraq. Ma'rifah seperti the dalam bahasa Inggris, car banyak di luar. The car, yang ini mobilnya bukan yang lain. Demikian dalam bahasa Arab kalau ada kata diawali dengan alif lam, maka ini menunjuk pada sesuatu yang khusus, punya ketentuan sendiri dan tidak bisa bebas Anda memaknainya. Contoh paling gampang. Silahkan cek kata salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah. Dari takbir ditutup sampai dengan salam. Ketika Anda menemukan kalimat salat dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis yang bermakna ibadah dibuka dengan takbir ditutup dengan salam, itu umumnya selalu menggunakan alif lam. Cek kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis sabri was. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was. Quran surah 4 ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah 11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahar. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syams. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Alif lamnya bermakna ma'rifah. Artinya apa? Salat yang dimintakan pada kita untuk mengerjakannya bukan salat yang sembarangan. Gak bisa orang bebas menunaikan sholat. Pengen cepat, pengen lambat, khusyuk, tidak. Itu pilihan. Kalau Anda mengerjakan seperti itu, maka buang alif lam. Tapi kalau Anda ingin maknai sholat yang punya aturan sendiri, punya ketentuannya, gak bisa sembarangan, gak bisa semaunya, maka gunakan alif lam di dalamnya. Tapi yang kedua, hati-hati. Ini yang kemudian melekat pada fungsi aktivitas kita di tengah perubahan zaman. Al yang disebut dengan istighraq namanya. Istighraq. Menunjuk pada sesuatu yang sifatnya komprehensif tanpa kecuali. Semua holistik. Jadi kalau sudah ada alif lam ini, maka semuanya tercakup tanpa kecuali. Contoh, Quran surah pertama Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Anda ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-nya di situ fungsinya istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Jadi kalau Anda katakan alhamdulillah, maka Anda berkomitmen semua pujian yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, semuanya milik Allah. Saya tidak punya sedikit pun. Makanya kalau sudah Anda ucapkan alhamdulillah, Anda jangan mengambil bagian dari pujian itu, maka berkuranglah kemudian komitmen pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maaf ya, Anda dapat IPK 4. Setelah selesai ujian keluar IPK 4. Teman Anda katakan, Masya Allah luar biasa ya kamu IPK-nya 4. Anda katakan alhamdulillah, semua hanya milik Allah, saya cuma menjalani saja, selesai. Jangan tambahkan, ya saya juga sedikit ada sih ikhtiar, malam-malam saya tahajud, terus saya latihan, tanya jawab. Kalau nggak begitu nggak akan dapet. Tuh ya. Nah, itu ketika Anda ungkapkan kalimat itu, maka Anda mengambil sebagian dari nilai pujian itu. Ada seorang sakit, masuk rumah sakit, keseleo. Tiba-tiba setelah agak sembuh dia berjalan. Saat latihan jalan temannya datang mengatakan, "Akhi, sudah sembuh." Alhamdulillah. Ya, walaupun sedikit. Ya. Kalau Anda sudah ucapkan alhamdulillah, maka hilangkan kalimat ya, walaupun, meskipun, dengan demikian, hilang semua. Nah, al yang ada pada kalimat walas
Innal insan, melekat pada kalimat insan, itu maknanya bukan ma'rifah tapi istighraq. Semua manusia tanpa kecuali. Dan sifatnya personal, Pak. Bu, hati-hati teman-teman, sifatnya personal. Jadi semua manusia tanpa kecuali, baik itu kecil, besar, tua, muda, lelaki ataupun perempuan, setiap personalnya dan tidak mewakili satu dengan yang lainnya. Innal insana lafi khusr. Ada orang-orang yang rugi karena tak mampu memanfaatkan waktu di tengah perubahan zamannya, awas, dalam menata aktivitasnya. Dia ada orang, singkatnya secara cepat, ada yang namanya manusia, dikasih modal waktu untuk beraktivitas, tapi dia rugi. Tidak menggunakan waktu itu untuk beraktivitas dengan benar. Siapakah orang-orang yang rugi ini? Dan bagaimana cara kita keluar dari kerugian? Ini yang mau saya sambungkan kepada pembahasan tentang ukhuwah. Jadi kalau Anda hidup di bumi sampai hari ini, tidak mampu Anda memaksimalkan makna-makna ini, maka Anda termasuk orang rugi dalam pandangan Al-Quran. Mari kita lihat. Satu. Fokus. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Paham? Sungguh setiap manusia berpotensi rugi kalau dia beraktivitas. Siapa yang rugi itu? Keluarkan, kata Quran, yang tidak rugi hanya ada beberapa golongan. Berarti selain ini mereka rugi. Awas, hati-hati cara memahaminya. Yang tidak rugi kata Allah ada beberapa golongan. Selain ini rugi. Ini bahasa yang sangat singkat padat dalam Al-Quran. Sebutkan yang sedikitnya, selain itu maka pemahaman sebaliknya. Sebutkan yang haramnya, selain itu halal semua. Ini yang haram, 1, 2, 3, 4. Selain ini halal. Untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, cukup sebutkan yang sedikitnya, maka sisanya itu adalah lawannya. Baik, misal madu halal haram, racun halal haram. Baik, racun haram, daging babi haram, darah misalnya haram. Sebutkan yang haramnya, sisanya halal semua. Di ibu di belakang, mahasiswi, kalau ada madu tangan kanan, racun tangan kiri, pilih mana? Kanan, jelas madu. Salah kalau pilih racun. Kecuali kalau pertanyaannya syubhat, pilih mana? Kanan atau kiri? Ibu pilih mana? Di madu atau di racun? Nah, itu yang dimaksud innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Balik sini. Lihat sini. Fokus. Kalau Anda ingin keluarkan, sebutkan yang sebagiannya saja sedikit, sisanya itu makna sebaliknya. Maka diantaranya tambahkan harful istisna, gunakan illa. Selain illa ini, maka itu yang tidak dibenarkan. Illalladzina amanu. Orang yang tidak rugi itu ada beberapa kriteria. 1. Alladzina amanu. Fokus ya. Disebut oleh Al-Quran manusia yang hidup di bumi yang tidak rugi, maka syarat pertamanya kalau ingin keluar dari kerugian, Anda mesti memiliki iman. Dari kerugian urusan dunia ya, tapi rugi wafat Anda disebut oleh Al-Quran kepada Anda. Maaf ya, mohon izin, maaf. Sallallahu alaihi wasallam si paling Global Islamiyah dibeli di Husainiyah tanggal 27 Juli tahun 2006 ya, harganya ada, saya kenal tahu si Ryu ya, kemudian Ricky dan sebagainya dengan baik. Illa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qal, hadis ini langsung ke inti. Kami sedang duduk santai bersama Rasulullah SAW.
Ya, cari. Sekarang status jomblo nggak ada masalah. Selesaikan sampai dengan kuliah, tamat, cari orang yang terbaik. Dan jomblo dibagi. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki dengan pakaian putih yang bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam rapi. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah. Keringat mengucur. Ya, dia datang ke majlis ilmu, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf, ini prinsip bagi para pembelajar. Ini malaikat sedang menyamar untuk menunjukkan bagaimana cara datang ke majlis ilmu, termasuk Anda orang-orang kampus. Kalau mau datang ke kampus, tempat belajar, perhatikan sifat hadis ini. Kata Nabi, tampil dengan performance yang terbaik. Baju putih itu dulu gambaran baju-baju yang bersih. Maka silahkan datang ke kampus dengan pakaian yang baik, yang bersih. Jangan membuat dosen merasa kasihan dengan kehadiran Anda. Anda juga sama kalau lihat dosen penampilannya tidak menyenangkan, kan gak enak. Datang, baju sudah gak kelihatan nyaman, peci miring dikit begini, kan kelihatan gak bagus. Ya. Siap. Datang tertata rapi, la yura alaihi atharus safari. Kalau bisa jangan mampir-mampir, sehingga saat datang ke majelis ilmu Anda sudah fokus untuk mendapatkan bagian pengetahuan. Kalau Anda banyak mampir datang ke majelis ilmu, konsentrasi Anda bisa terpecah. Sebelum masuk kuliah, bubur ayam selesai, mie tek selesai, jus alpukat. Begitu Anda masuk ke dalam kampus, yang diingat yang tadi dimakan. Tadi enak loh mie tek-teknya, dapat nggak? Oh. Belajar, lalu 10 menit, permisi Pak, ada keperluan, mie tek-tek ke bawah. Terpengaruh. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi, maka mengambil saf paling depan. Bahkan lututnya kemudian bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini adab datang ke kampus, ingat ya, teman-teman mahasiswa. Kalau Anda mahasiswa muslim, apalagi anak Unisba, praktekkan hadis ini. Masuk kelas, ambil saf pertama. Dekat dengan dosen. Kita harus tepikan kalimat orang-orang yang mengatakan orang Indonesia kalau belajar dimanapun duduk paling belakang, gak pernah nanya, diem. Duduk paling depan, gak paham, tanyakan. Demi Allah saya katakan, orang Indonesia dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang insya Allah sangat luar biasa. Dan dia punya sistem pembelajaran yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Dulu saat kami belajar di luar, itu ada orang Afrika sampai bingung nanya, ya Syekh Ali, Nabi Indonesia ini, kenapa orang Indonesia ini? Lima ada. Allah yang ajab tuh bim. Saya kagum mereka. Saya belajar 3 bulan. Dapat nilai 8. Dia belajar cuma semalam. Ya dapat nilai 8,5. Saya senyum, saya katakan dia nggak tahu SKS. Sistem kebut. Bukan cuma semalam, kadang sejam. Betul, fotokopian teman di bawah. Lihat tuh. Pelakunya banyak tuh. Di sini. Ya, ayo duduk paling depan, sampaikan. Saya kasih tahu ya. Ingat, ini rahasia kita. Rahasia kita aja, jangan kasih tahu orang lain. Perhatikan sini. Allah sudah berikan anugerah pada kita, manusia anak cucu Adam dengan otak yang sangat pintar. Dan ini yang meneliti adalah non-muslim. Di California University mereka meneliti. Dan penelitian itu sudah jauh disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Ada rahasia besar di dalamnya bahwa Allah sudah menganugerahkan pada setiap manusia kemampuan yang sangat tinggi dalam pengetahuannya. Saya mampir sebentar ke sini, simpan baik-baik. Kita masih ada waktu? Lihat rahasianya. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam alaihissalam semua jenis nama-nama. Dalam tafsiran sementara ulama tafsir, semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan dalam beraktivitas di muka bumi. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin mengatakan, semua jenis bahasa Adam tahu. Semua cara untuk bercocok tanam Adam tahu. Berkebun Adam tahu. Potensi untuk hidup sebagai manusia, khalifah di bumi diberikan dan diajarkan pada Adam alaihissalam. Sekarang saya tanya pada antum, Adam manusia bukan? Nih saya tulis nih. Adam manusia. Adam Nabi bukan? Saya ulangi nggak kompak. Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Yang Nabi angkat tangan. Nabi yang tuh? Luar biasa. Gimana Pak Rektor? Lumayan teh. Punten.
Punten Dabi nembe uninga ya Nabi di Unisba. Saya banyak mengajar di kampus-kampus, baru kali ini ada Nabi ikut belajar. Nabi? Aduh. Oke, saya pernah tanya itu di MUI Jawa Barat, diskusi tentang fenomena banyak pengakuan Nabi. Ternyata di Jawa Barat itu paling tinggi di Indonesia. Setiap bulan selalu ada Nabi baru, Pak. Jawa Barat, kali ini di Unisba. Itu nggak heran sebetulnya, karena hadisnya mengatakan la nabiyya ba'di, kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah saya. Kalimat ini dibacanya sederhana, cuman mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, Nabi ingin menyampaikan ke depan ini akan ada orang-orang ngaku nabi. Pasti itu kalau Nabi katakan pasti benar. Kalau ada yang ngaku cukup gunakan satu kalimat, la, tidak. Jadi kalau ada orang ngaku nabi nggak usah aneh, dari dulu sudah ada. Nabi meninggal, Musailama al-Kadzab, aku nabi, gak aneh. Yang aneh itu setiap ada ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Tuh. Itu masalahnya. Coba silahkan cek. AM dulu kan pelatih bulu tangkis, aku nabi. Tangkap polisi, ditanya, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu. Bandung gak mau kalah, tukang cukur es. Ngaku nabi. Ada pengikutnya. Tuh. Jakarta nggak mau ketinggalan. Bogor nabi, Bandung nabi, Jakarta ibu kota negara, malaikat, LE ngaku malaikat, minta izin pada gubernur terdahulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Betul, saya serius, tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap. Nah, jadi Adam nabi bukan rasul. Ya, kita semua sudah paham. Rasul diberikan risalah untuk umat. Nabi diberikan risalah untuk memperbaiki pribadinya. Kenapa Adam bukan rasul? Ya belum ada umatnya. Nah, sekarang sihat ini. Kita manusia bukan? Manusia. Maka itu disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Kita nabi bukan? Manusia. Nabi bukan? Bukan. Kita bukan nabi, tapi kita punya persamaan dengan Adam alaihissalam, sama-sama manusianya. Sifat pemberian pengetahuan oleh Allah kepada Adam alaihissalam diberikan dengan 2 sifat. 1 sifat kemanusiaannya, 2 sifat kenabiannya. Perbedaannya, sifat kenabian menjadikan pengetahuan itu diajarkan secara langsung. Karena semua nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad gak pernah punya guru belajar di sekolah, apalagi masuk kampus. Diajarkan langsung oleh Allah, turun diajarkan lewat malaikat, sampai pengajaran langsung dari Allah. Semua nabi rasul demikian. Wa 'allama yu'allimu. Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi punya sifat kemanusiaan yang sama. Allah tidak mengajarkan langsung kepada kita, tapi memberikan potensi semua pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi kita itu makhluk cerdas. Anda mau jadi apapun bisa. Jangan katakan sekolah di kampus ini pelajarannya susah. Nggak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Yang ada Anda belum menggali potensi terbaik yang Allah anugerahkan pada Anda. Sudah dicek di California, 90% otak manusia cerdas. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan bangga dulu cuma 5% dari otaknya. 5%-nya lagi telat. Telat itu bukan bodoh, bukan. Telat itu karena pengaruh sekitarnya membuat dia itu kurang berkembang dengan baik. Pindahlah dari 5% itu kepada 90% atau 5% yang jenius yang lain. Seperti Einstein pernah memilihnya. Seperti yang lain pernah mengambil dia. Pindah. Dan tidak ada mahasiswa yang bodoh. Yang ada boleh jadi dosen yang kurang kreatif dalam mengajar. Tapi kalau dosennya sudah bagus, mahasiswanya nggak paham-paham, itu yang masalah. Ingat, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Nah, duduk paling belakang, tanyakan, bisa kita semua. Lihat ulama dulu-dulu itu. Ahli ekonomi, ahli matematika, astronomi semuanya. Silahkan cek. Al-Ghazali, Ibnu Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan sebagainya. Itu rata-rata bukan cuma menguasai satu bidang ilmu. Mereka matematika paham, hafal Quran juga, hafal hadis juga, macam-macam juga. Dan sekarang ada penelitian baru. Orang yang hafal Quran, itu tingkat kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari otak orang biasa. Akan meningkat.
dan akan dipercepat. Apa yang ingin dia dapatkan itu bisa dipercepat dalam pengetahuannya. Di lain waktu kalau bahasanya tentang sains atau tentang pengetahuan, saya akan turunkan kepada Anda bagaimana orang-orang dulu mengeluarkan nilai-nilai pengetahuan dalam Al-Quran, di research sampai jadi penemuan terkini di zamannya, sampai kemudian abadi pada ke zaman kita sekarang. Nah, sekarang kembalikan ke hadisnya. Iman, apa ukurannya? Nabi ditanya mal Islam, kemudian mal iman. Iman turunkan, antu'mina billahi, engkau yakin kepada Allah sepenuhnya. Billah, baknya, buka kitabnya Ibnu Hisham, namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 25 sampai dengan 49. Di situ dijelaskan tentang 14 fungsi ba. Jika ada ba, Anda harus lihat dulu ini fungsinya kemana nih. Ada ba istighraq, ada ba musahabah, ada ba ilsaq, ada ba ghayah, dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian, termasuk saat baca Al-Quran, ternyata ketika ditemukan kalimat ba itu maknanya bisa tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim, ba pada kata bismillah itu beda dengan ba pada kata Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba di situ? Tidak mudah. Ada mahasiswa kita Pak, orang Indonesia, belajar di Al-Azhar, dapat PhD, ya S3, meraih doktor dia, hanya membahas huruf ba ini saja. Ba dibahas, ba di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dia mendapatkan gelar doktor. Doktor. Kalau mau silahkan, masih banyak, ada ta, ada tha, ada jim, ada ha sampai dengan ya. Masih banyak. Nah, antu'mina billah, baknya apa di situ? Baknya yang di sini bukan sekedar ghaya, tapi juga menunjuk pada istighraq. Anda beriman. Ukuran iman itu illalladzina amanu, manusia yang tidak rugi itu adalah manusia-manusia yang beriman. Apa ciri imannya? Tu'mina billah, kalimat singkat tapi padat. Apa fungsi baknya? Di antara maknanya, mohon maaf, pertama istighraq, ghaya wal istighraq, menuju dan memaknai secara komprehensif. Anda meyakini semua ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ciri pertama orang beriman, dia yakin dengan Allah, bukan sekedar yakin dengan ketuhanannya, tapi yakin dengan segala ketentuannya. Jadi kalau ada orang yang yakin kepada Allah, cuman yakin dengan ketuhanannya, tapi tidak yakin dengan ketentuannya, maka dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia masuk Islam diungkapkan kalimat nama yang mencakup dua hal ini, sifat ketuhanan dan sifat keinginan komitmen mengikuti sebuah ketentuan. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Al-Quran diperkenalkan dengan nama satu saja. Satu nama saja, namanya Allah. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa alaihissalam, perhatikan kalimatnya. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. Apa fungsi makna Allah? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Jadi ketika Anda mengatakan Allah Tuhan saya, Anda benar-benar beriman, maka jangan pernah Anda mengatakan atau memberikan ekspresi seakan-akan ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati kepercayaan lain dan jangan paksa orang lain mengikuti ketentuan kita, baik paksaan halus ataupun kasar. Ingat, tidak boleh paksa orang lain untuk memeluk Islam. La ikraha fid din, enggak ada paksaan untuk ad-din. Ad-din itu Islam, Quran surah 3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Jangan paksa orang. Anda jadi relawan ke Palu, ke Lombok misalnya, kasih bantuan. Ada non muslim, jangan paksa masuk Islam. Saya kasih supermi ya, tapi masuk Islam? Gak boleh. Islam bukan agama supermi. Islam bukan agama sarungan. Islam bukan agama sekedar obat-obatan. Lebih daripada itu, Islam memuliakan orang lain untuk tulus masuk ke dalam Islam. Tapi yang paling penting adalah, ketika Anda mengatakan Allah, maka Anda seorang mukmin mesti yakin tidak ada Tuhan lain selain Allah. Termasuk hanya Islam, din yang Anda anggap benar, tidak selainnya. Jadi kalau ada di kampus ini yang mengatakan atau punya pemahaman semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, ada masalah dalam imannya. Saya serius tentang hal ini. Ada masalah dalam iman. Karena ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan dasar fitrah keimanannya. Dua, ketika Anda katakan la ilaha illallah, kata Allah, lihat, innani anallahu la ilaha illa ana. Apa makna Allah yang kedua? Fa'budni, sembah saya. Ikuti aturan saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Mengikuti semua perintah dan larangannya. Cuma dua. Kalau enggak perintah, if'al, do it. Atau la taf'al, leave it. Do it or leave it. If'al, wala ta'mal, wala taf'al. Cuma dua. Sekarang kalau Anda menemukan dalam Al-Quran
turunan kata-kata iman yang mengeluarkan Anda dari kerugian, maka ukurannya sejauh mana Anda bisa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Persoalannya, di antara perintah dan larangan itu ada perintah untuk memperkuat ukhuwah dan larangan untuk perpecah belah. Itulah bahasan kita yang sesungguhnya. Kalau Anda benar-benar beriman dan tidak ingin rugi dalam kehidupan, maka ada pesan dalam Al-Quran, buktikan iman Anda dengan memperkuat ukhuwah dan menjauhi segala hal yang bisa memecah belah. Apa ayat-ayatnya? Itu yang akan kita urai saat ini. Ini bagian 2 yang paling utama. Saya punya berapa menit lagi? Kita baru bahas 25%. Kita baru masuk ke intinya, memperkuat ukhuwah. Bagaimana saya bisa tutup kalau bahasanya belum selesai? Masih boleh, Pak Rektor? Oh, masih ada ya? Baik. Perhatikan sini supaya lebih paham fokusnya. Di tengah perubahan zaman yang berubah dipengaruhi oleh aktivitas. Orang yang beraktivitas sehingga mempengaruhi zaman, maka namanya disebut dengan asr. Allah bersumpah dengan menurunkan surah Al-Asr. Orang-orang yang beraktivitas sehingga memenuhi zaman, ada orang-orang yang beraktivitas, aktivitasnya dipandang rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya disebut dengan insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Nah, orang-orang ada yang tidak rugi. Siapa orang tidak rugi ini? Orang yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas seperti ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa aktivitasnya? Satu, aktivitas yang diisi dengan penuh iman. Apa ukurannya? Disebutkan dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara jenis perintah dan larangan ini? Perintahnya memperkuat ukhuwah dan larangannya larangan terpecah belah. Ada banyak jenis perintah, ada perintah sholat, perintah puasa, perintah macam-macam. Kita hanya keluarkan yang terkait dengan tema kita saja. Perintah untuk memperkuat ukhuwah. Bagaimana caranya? Saya agak cepat, saya berhenti dalam 10 menit ke depan dan kita selesaikan tema kita. Pertama, Quran surah ke-49 ayat 10. Quran surah ke-49 ayat yang ke-10. Kemudian turunannya Quran surah ke-3 ayat ke-103. Dari sini diturunkan lagi ke Quran surah ke-15 ayat ke-28. Terus ini turunkan lagi di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian dari sini diturunkan lagi, kemudian hasilnya dicek di Quran surah ke-17 ayat yang ke-9. Quran surah ke-17 kita ambil misalnya ayat yang ke-82. Kemudian kita ambil Quran surah kedua ayat ke-185. Kemudian kita ambil Quran surah ke-17 lagi, misalnya ayat 41. Ini dulu sebagai ukuran. Fokus. Quran surah 49 ayat ke-10. Tadi masih ingat urutannya? Setiap manusia beraktivitas memengaruhi perubahan zaman, tapi ada orang yang rugi di tengah-tengah perubahan zaman. Siapa orang rugi itu? Pertama, orang yang tidak punya iman. Apa ukuran iman itu? Dia yakin dengan Allah dengan mengikuti perintah dan larangannya. Maka itu ketika Allah menyebutkan kalimat ukhuwah dengan menyebut pelakunya, masih ingat tadi? Kalau laki-laki pelaku ukhuwah disebut apa? Ikhwan. Kalau perempuan apa? Akhwat. Kalau mencakup laki-laki dan perempuan disebut apa? Ikhwah pakai ta. Turun Quran surah ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan, sungguh orang-orang beriman itu ikhwah. Mereka adalah bersaudara, mereka adalah pelaku ukhuwah. Silakan lihat urutan yang tadi. Alhamdulillah. Ketika Allah menyebutkan nilai-nilai ukhuwah ini, kalimat pertama yang disandingkan dengan ukhuwah itu iman. Bisa akan-akan Allah ingin mengatakan pemilik iman itu pasti punya ukhuwah satu dengan yang lainnya. Kalau dia nggak punya iman terpecah belah, dia nggak punya iman. Tapi kalau Anda orang beriman terpecah belah, ada yang salah dengan iman Anda. Mahasiswa saling berselisih, ada dosen saling mencela, yang satu dengan yang lainnya misalnya saling bertengkar, saling memecah belah, dan dia mengaku beriman di hadapan Allah, ada yang salah dengan imannya. Karena ketika Anda mengatakan, melihat nilai Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah pelaku ukhuwah. Ikhwah laki-laki dan perempuan. Kalimat ukhuwah ketika disebutkan dan dipraktikkan dilekatkan dengan kalimat iman. Seakan mengatakan orang beriman pasti memperkuat ukhuwah. Jadi kalau ada orang beriman memecah belah, ada yang salah dengan imannya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan ukhuwah itu sehingga kita tidak terpecah belah dalam kehidupan? Ini kita turunkan ayatnya langsung ke Quran surah ketiga ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fokus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Fokus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu.
sampai nanti ke pertengahan ayat fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah sudah bersaudara. Kenapa mesti terpecah belah? Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami memperkuat ukhuwah sehingga tidak terpecah belah? Di kampus kompak, dosennya kompak, sivitas akademika kompak, di masyarakat kompak, membangun bangsa, negara dan sebagainya. Bagaimana supaya kompak? Kata Allah, dua caranya. Satu, wa'tasimu bihablillah. Kalian mesti berpegang teguh pada hablullah. Semua ulama tafsir sepakat hablullah yang dimaksudkan ada dua makna utamanya. Satu, al-jamaah. Dan yang kedua, makna paling utamanya Al-Quranul Karim, Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mempererat ukhuwah, ingin menjaga supaya tidak pecah, kalimatnya sederhana. Kata Quran ayat 1. Semua perbedaan-perbedaan bisa disatukan. Jangan sampai perbedaan yang ada itu menjadikan Anda terpecah belah. Rumusan inilah yang kalau waktunya masih luas saya turunkan bagaimana kemudian menjadi dasar-dasar negara, sampai jadi Bhinneka Tunggal Ika, sampai masuk di Pancasila, sampai ke Undang-Undang Dasar, siapa yang merumuskan, ketemunya di mana, siapa para ulamanya, tanggal berapa dia duduk, dimulai bahkan dari rumusan pertamanya oleh 5 orang habaib di Tanah Abang dan Krukut itu. Pada hari Senin 17 Juli ya tahun 1905 ya 15 Juli 1905 bertepatan dengan 13 Jumadil Ula tahun 1323 Hijriah. Ada kemudian 5 orang bertemu dari habaib dengan para ulama. Ada Habib Syekhan, ada Habib Abdul Rahman, ada Habib Abdullah dan seterusnya. Kumpul mereka semua memikirkan bagaimana kemudian menyatukan elemen bangsa Nusantara yang saat itu belum jadi Indonesia. Tapi kalau saya ceritakan terlampau panjang, saya kembalikan ke sini. Maka syarat pertama, kalau Anda ingin mempererat ukhuwah, kita harus punya visi yang sama dulu, yaitu visi untuk menyatukan, bukan visi untuk saling bersikutan. Jadi kalau visi Anda masuk ke kampus sudah ingin bersatu, memperkuat nilai kampus ini, menghadirkan nilai kemuliaan, kalau semua kompak visinya mesti bersatu, maka turunan aktivitas ini akan diturunkan dari semua visi dan bayangan yang ada dalam otak kita. Jadi kalau isi pikiran kita sudah pecah, nanti masuk ke tangan tulisan yang memecah belah. Masuk ke mulut keluar kata-kata yang tidak tepat. Ada hoax, ada tulisan tidak benar, ada macam-macam. Tapi kalau semua visinya sama ingin membangun, sama menyatukan, maka semua elemen tubuh kita akan terdorong untuk menghasilkan yang terbaik. Kalau Anda tanya bagaimana cara menghasilkan semua itu, maka kembalikan kepada Al-Quran. Bihablillah, makna yang kedua, tuangkan isi Al-Quran dalam tatanan kehidupan kita. Begitu Anda praktekkan isi Quran, maka Allah langsung menjamin dalam ayatnya, Anda pasti akan memiliki nilai ikatan yang kuat, yang sulit dipisahkan, yang membawa kemajuan dalam kehidupan. Saya tutup dengan satu perbandingan. Perhatikan sini. Kenal jahiliyah? Kenal di mana? Sini Nabi, sana jahiliyah. Baik, saya tanya pada Anda. Umat jahiliyah senang terpecah belah tidak? Senang. Saling menyakiti? Saling berkelahi? Lihat sini, pembegal ada, pencela ada, pencaci ada, pembunuh ada, perampok ada. Jadi kalau ada perampok sekarang, dia sudah ketinggalan. Kalau ada pembegal, dia sudah lewat. Maaf, kalau ada pencaci, dia terlambat. Karena semua terkumpul di zaman jahiliyah. Tapi yang hebat, saya mau tutup, Allah menurunkan satu kitab yang isinya bisa merubah bahkan mengangkat mereka keluar dari sifat keterpurukan itu, mengalahkan Romawi yang sudah maju, mengalahkan Persia yang sudah unggul. Mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di Persia atau Romawi, tapi kenapa Allah turunkan di masyarakat jahiliyah? Untuk menunjukkan pesan di generasi setelahnya. Inilah dahsyatnya Al-Quran kalau dipraktekkan dalam kehidupan. Maka turun Al-Quran, membawa pesan-pesan kehidupan. Isinya bukan bacaan biasa. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ternyata itu ada pedoman-pedoman untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Gak peduli Anda pelajar, dosen, pengusaha, birokrat, diplomat, isinya ada di situ semua. Begitu dipraktekkan, maaf ya, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, pencaci jadi pendakwah, semuanya lembut dan berubah dari jahiliyah jadi khairu ummah. Sampai turun satu ayat memuji mereka, Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk kalangan manusia. Jadi saya ingin mengajak, kalau Anda ingin memperkerat ukhuwah, ayo kembalikan pada Al-Quran. Mulai hari ini, ayo semua sivitas akademika akrabi dengan Al-Quran. Maaf ya, maaf sekali. Bukan sekedar dibaca, amalkan isinya. Kalau bisa hafalkan, bukan cuma dia hafal, amalkan isi hafalannya. Karena penghafal Quran dibagi 3 bagian di Quran. Surah 35 ayat ke-32 sampai dengan 33. Wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran tapi masih zalim. Wa minhum muqtasid, ada penghafal Quran tapi belum bisa berbuat satu hal yang baik bagi lingkungan. Tapi ada penghafal Quran sabiqum bil khairat bi idznillah. Orang yang menghafalnya benar akan terjadi perubahan pada dirinya. Dia cenderung kemudian mengangkat nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau di sini ada penghafal Quran, mohon maaf,
yang hafal Quran, yang rajin baca Quran, maka ciri keberhasilan interaksinya dengan Al-Quran akan terjadi perubahan dalam sikap dan sifatnya. Dia akan cenderung dekat dengan Allah dan menjauhi segala hal yang memecah belah. Turunlah ayat-ayat dan dibuka dengan kalimat iman yang melarang kita mengerjakan nilai-nilai perpecahan. Contoh, wala tafarraqu, turunan ayatnya Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, jangan saling mencela. La ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling gosip. Gosip memecah belah, mencela memecah belah, suudzon memecah belah. Semua aspek yang bisa menjauhkan kita dari aspek persatuan, mempererat ukhuwah, kata Quran sederhana, tinggalkan, praktekkan yang baik-baik. Siap insyaallah? Paham insyaallah? Baik. Saya mau tanya sebentar, siap kita mempererat ukhuwah? Siap kita merubah zaman dengan yang terbaik kita tampilkan? Siap jadi mujahid? Siap jadi mujtahid? Siap jadi mujaddid? Baik, siap berinteraksi dengan Al-Quran? Baik, siapa yang hafal Quran? Siapa yang hafal Quran? 30 juz? 30 juz? 30 juz? Maju sini. Saya tutup. Maju aja mas, nanti maju saya turun. Ada lagi yang hafal Quran? Ada ustazah, maaf nih, ada hafizoh di belakang, ahwat. Berapa orang? Yang ahwat. Baik. Ahwat ngacung berapa orang, Dek? Akhwat, nengokin jangan ke saya, akhwat di sana. Sini, sini. Antum? Sini. Sound. Antum mahasiswa? Bukan mahasiswa sini. Oh, bukan mahasiswa sini. Baik. Mahasiswa? Mahasiswa di sini? Semester? Jurusan? Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik. Hafal berapa juz? 30 insyaallah. 30 juz atau juz 30? 30 insyaallah. Baik. Sekarang kita cek ya. Pelan-pelan. Boleh saya pinjam mic-nya? Jazakallah khair. Buat antum. Sebentar ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ladzina ya'maluna as-solihati Basyirul ladzina wa yubashshirul mu'minin. Teruskan. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا يعملون ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن الله كان إنهم فتية آمنوا. Pas, baik. Tanya teman, telepon kawan, 50-50? 50-50. Semester berapa sekarang? Semester 1, baru masuk. Pak, titip Pak ya, ini SPP-nya nanti kami yang tanggung sampai selesai. Ya, tolong dicatat ya. Antum siapa? Ilham Mujaddid. Ya, Masya Allah Mujaddid. Baik, berapa usianya? 20. 20 tahun. Sekolah di mana? Lulusan Al-Imarat. Lulusan Al-Imarat. Baik. Sekarang kuliah di mana? Mau kuliah Ustaz insyaallah. Di mana? Sudan insyaallah. Sudan. Kapan berangkat? Awal bulan.
Awal Sekitar bulan. awal bulan. Sudah diterima. Sudah diterima. Berkas. Berkas. Apa udah Sudah diterima? terjemah? Sudah. Sudah. Di kampus mana? Maksudnya terjemah berkasnya apa? Diterima di sananya sudah? Oh, Antum diterima, mau ke Sudan? diterima. Sudah Oh, diterima iya, di iya. kampusnya. Kampus apa? Sudah ada MOU sama MOU, Hidayatul baik. Di Khurtum. Jamiah Al-Quran. Oh, Jamiatul Quran. Baik. Omdurman. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقه. Antum kenapa Nabi Ayub nyambungnya ke Nabi Yakub? Nah, fastajabna. فاستجبنا lam utkin. Lam tutkin. Baik, berapa juz? Yang mutkin? Sekitar 25 tapi perlu di Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Antum mutkin sampai 25 juz. Saya bacakan. 5 belakang 20. Oh, 5 ke belakang, 20 ke depan. Khair insyaallah. Berangkat ke Sudan dengan selamat, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin insyaallah. Baik, nanti tiket ke Sudannya kami yang tanggung insyaallah. Ustadz maaf ada ahwat bisa di Akhwat, baik. Ya. Ada berapa orang akhwat? ahwat ngacung mana? Ahwat yang hafizoh? Akhwat, ada berapa orang? Tidak usah maju, ada berapa Tidak orang? usah pakai mic aja. Mana ahwat? Baik. Ngacung dong, ngacung. Baik, ibu yang suruh ngacung hafal Quran? Saya MC-nya Ustadz. baik. Boleh kalau mau diongkosin. Ada berapa orang akhwat? Ahwat mana ahwat? Tadi ngacung. Malu, berapa orang? pemalu ini Ustadz. Maaf nih. ngacung aja. Ada berapa orang? Sebutkan. Ngacung. Tadi di pojok sana ada. Satu orang? Cuma satu. Satu Ada orang? yang lain? Ada. Mana ngacung sini? Gak usah maju, ada berapa orang? 2. 2, sudah cukup? 2 orang? Ya. Ya, masing-masing nanti dapat hadiah 5 juta rupiah. Sudah gak usah dicek. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, dan ya. saya senang Pak dengan milad ke-60. Kami bermohon mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada Unisba. Dan kami berikan hadiah 2 orang. Silakan Pak Rektor pilih untuk menunaikan ibadah umrah insyaAllah. Untuk yang di Unisba. Silakan pilih 2 orang dan ditetapkan oleh Pak Rektor. Tapi jangan Pak Rektor yang berangkat. Baik, nanti kami sampaikan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Saya ingin kita sama-sama dulu berikrar. Siap memperkuat ukhuwah? Siap tidak terpecah belah? Siap insya Allah berkontribusi pada bangsa yang terbaik? Menjadi ahli Al-Quran insya Allah? Besok kita akan ada ta'lim, ya, pagi di Soreang, siang di Habibur Rahman. Kita akan buka lebih dalam bagaimana cara memahami isi Quran. Dan saya akan berikan rahasia. Kita akan berkumpul para ahli Quran dengan para masyayikh juga dari Timur Tengah. Tentang hal yang terkait dengan bagaimana mempermudah hafalan Quran. Dan memungkinkan Quran dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada 3 cara Nabi menutup doa. Tahan sebentar. 1, cukup baca hamdalah kalau ingin cepat. Kedua, baca doa kifaratul majlis. Dan yang ketiga, beliau membaca doa, kemudian sahabat mengaminkan atau mengikuti. Karena ini momentum spesial, saya belum tahu kapan lagi kembali ke sini. Saya ingin menggabungkan ketiga hal ini, baik dari kafaratul majlis, hamdalah, dengan berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita berdoa, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan didapatkan, dan semoga Allah muliakan kita semuanya insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu jika di tempat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa,
maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan kampus ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan, maka jangan biarkan dia meninggalkan kampus ini kecuali Engkau telah mudahkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang hadir atau datang ke tempat ini membawa penyakit, maka mohon ya Rabb dengan segala keikhlasannya angkat dan sembuhkan segala penyakitannya. Allahumma ya Allah ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon mulai sejak saat ini di waktu yang sangat mustajab, di hari Jumat di penghujung asar menuju maghrib. Allah ya Allah, kami mohon ya Allah, rubah keadaan kami sehingga mampu menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Bersihkan keadaan hati kami ya Allah, Engkau pemilik jiwa kami, jadikan keadaan jiwa kami lebih baik dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Allahumma ya Allah, aslih ya Allah wa yassir jami'a hayatina waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami sisa hidup yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya Allah, waj'al akhir hayatina ya Allah husnul khatimah, dan jadikan akhir dari kehidupan kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al hadhil jami'a ya jami'atan maftuhatan wa munawwaratan li jami' umul Islam ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kampus ini kampus-kampus yang istiqamah, komitmen dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan yang apa yang Engkau ridhai ya Allah dalam kehidupan. Allahumma ya arhamar rahimin ij'al ya Allah jami'a asatidata mukhlasina ya Allah liyaumiddin, mukhlasina ya Allah liyaumiddin, mukhlasina ya Allah liyaumiddin. Ya Allah, jadikan para pengajar, para dosen, sivitas akademik yang terlibat di kampus ini orang-orang yang ikhlas dalam beramal, orang-orang yang ikhlas dalam mengajar, orang-orang yang mempertaruhkan semua pekerjaannya untuk kemuliaan akhiratnya ya rabbal alamin. Waj'al ya Allah jami'a umurihim muyassarah, dan jadikan semua kehidupan mereka dalam urusan dunianya dimudahkan oleh-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma 'allim at-talaba fi hadhihi al-jami'ah, zid 'alaihim ya Allah ilmahum wa zid 'alaihim taqwahum warfa' darajatihim ya Allah min al-amni wal amani wal imani wal ilmi wal ulumi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan keberkahan dan perlindungan serta kemudahan bagi para siswa yang belajar di tempat ini. Mudahkan mereka dalam urusan pelajaran mereka ya Allah. Terangi mereka dengan sinar pengetahuan yang terbaik dan jadikan ilmu mereka bermanfaat dalam kehidupan untuk dunia dan akhirat mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Rektor